Baik Bapak-Bapak jamaah sekalian, kita awali majelis kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamul mursalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bisunnatihi ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah subuh Masjid Jami' Al-Hidayah yang dicintai Allah, tanpa terasa kita sudah berada pada hari Sabtu terakhir di penghujung Syawal. Jadi yang sholat Id hari Sabtu, inilah hari terakhir bulan Syawal. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah kita dari Ramadan sampai dengan Syawal. Tanda ibadah itu diterima adalah, kata para ulama, ahsanu min qablihi, keadaannya akan lebih baik dari sebelumnya, omongannya lebih baik dari sebelumnya, pembawaannya lebih baik dari sebelumnya, ilmunya lebih baik dari sebelumnya, khusyuk lebih dari sebelumnya, istrinya lebih dari sebelumnya, maksudnya kelakuannya, suaminya lebih dari sebelumnya, begitu pula anak-anaknya lebih baik dari sebelumnya. Tanda ibadah itu berbekas, maka dia selalu berdampak lebih baik keadaannya dari sebelumnya. Kenapa ini penting menjadi ukuran? Karena al-barakah bimakna ziyadatul khair. Keberkahan itu diartikan bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Sembari kita juga mendoakan, insyaallah pekan depan, tepatnya tanggal 30, jamaah haji khusus Kota Bogor insyaallah akan berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan khusus jamaah Masjid Jami' Al-Hidayah, Allah berikan kemudahan safarnya, Allah jadikan ibadahnya makbulah, dan Allah sempurnakan hajinya haji mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan mereka dikembalikan ke tanah air dengan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi salah satu makna mabrurah diterjemahkan oleh ulama adalah ahsanu min qablihi, keadaannya lebih baik dari sebelumnya.
Tahun ini kloter pertama Indonesia tanggal 24, ya, 24 berarti hari Rabu depan, ya, hari Rabu depan kloter pertama jamaah Indonesia. Untuk Kota Bogor 2, tanggal 30 dan tanggal 19 Juni. 19 Juni itu berarti sepekan menjelang wukuf. Karena tahun ini wukuf Arafah, insyaallah tidak ada perbedaan. Tahun lalu ada, tahun ini tidak. Wukuf Arafah tanggal 28, kalau tidak salah hari Selasa, ya, tanggal 28 Juni. Dan lebaran haji tanggal 29 Juni. InsyaAllah, mudah-mudahan DKM sekalipun masih melanjutkan nafas pembangunan, tapi segera fokus untuk persiapan Idul Adha. Kenapa? Karena puncak ibadah umat Islam itu adalah Yaumun Nahar. Inna a'zamal ayyam indallah Yaumun Nahar. Hari yang paling besar di sisi Allah itu adalah hari berkurban. Dan khusus bagi jamaah haji, hari terbesar dalam bilangan manusia itu adalah hari Arafah. Makanya banyak jamaah haji yang datang ke Arafah, bahkan ada yang belum pakai baju ihram. Karena baju ihram itu bukan rukun haji, hanya wajib haji. Memang harus bayar dam. Yang penting rukun haji itu adalah miqat, ya, berada di tempat di mana dia tidak boleh lewat tempat itu kecuali dia berniat haji. Labbaik Allahumma hajjan, sekalipun tidak berbaju ihram, ya. Karena ada jamaah haji yang sudah sampai di Arafah belum pakai baju ihram. Ustaz, gimana? Antum tadi di mikot niat. Sudah, alhamdulillah aman. Cuma antum kena dam. Dam resmi di Saudi, kalau lewat bayar ATM, di Saudi itu bayar dam bisa lewat ATM, 800 real. 8 kali 4, 3,2 juta. Kalau kita di travel biasanya ada yang bisa hanya 600 real. Begitu. Baru Ustaz boleh pakai baju ihram. Dapat di mana ada baju ihram, pakai baju ihram. Ya, yang penting hadir di Arafah. Karena rukun haji itu adalah miqat, niat, dan Arafah. Itu aja, Pak. Ya. Sampai di Arafah, kenapa orang harus hadir di Arafah? Karena tidak ada hari di mana manusia dikumpulkan, kemudian malaikat semua diturunkan dari langit untuk dipermuliakan. Tak ada hari di dunia ini di mana Allah membanggakan manusia, hambanya, di hadapan seluruh kecuali hari Arafah. Itulah kita yang di luar Arafah disunahkan untuk saum Arafah, ya, begitu. Insyaallah tahun ini tidak seperti kemarin, Pak, ya. Tidak seperti kemarin. Insyaallah sama Indonesia dengan antara tanah air dengan tanah suci sama. Antara tanah Sareal dengan tanah suci sama, insyaallah, ya. Karena di kita ini ada 4, ada tanah suci, tanah air, kemudian tanah Sareal. Kalau di ujung sana ada tanah baru, ya, masya Allah. Kalau di Senin ada tanah tinggi. Kenapa? Karena memang kita diciptakan Allah dari tanah. Hari ini tema kita adalah keluarga terbaik paskah Ramadan. Kenapa? Lagi-lagi ukurannya keluarga. Karena untuk menilai diri kita tidak usah jauh-jauh. Bapak tidak tahu, orang lain tidak bisa menilai diri kita, iya. Tapi minimal pasca Ramadan, pasca Syawal, tanyakan pada orang-orang di rumah kita, seperti apa diri kita. Saya selalu bertanya tiap tahun kepada istri dan anak-anak, dan saya berharap jawabannya pasti lebih baik.
tapi mereka memberikan catatan. Apa kata mereka? Tahun ini ayah lebih baik karena tahun ini hampir kami tidak melihat ayah marah. Itu ukurannya ternyata. Baik itu diukur dengan marah. Dan ternyata betul. Kalau kita buka ayat ini, kita akan kaget. Satu-satunya ayat takwa, satu-satunya ayat takwa menjelaskan orang-orang takwa yang tidak ada salat di dalamnya kecuali ayat-ayat berikut ini. Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 136. Ya, yang kita dengar, yang sangat diulang-ulang kalau di bulan Syawal. Quran surat 133 136. Yang punya HP boleh dibuka. Yang tidak pegang Quran, kalau tidak malas ambil Quran. Ya, Masya Allah. Karena ini ngaji, bukan nonton. Ya, kalau nonton cukup aja nanti lihat di yang dibuat oleh jamaah. Mangga silakan ambil Quran. Bapak berdiri ambil, pahalanya lebih besar daripada bapak bengong duduk di situ, Pak. Tapi yang sudah hafal Quran ya apa-apalah, Masya Allah. Bantu yang muda-muda, bagikan kepada yang tua-tua. Karena yang tua-tua itu berdiri susah. Tanda udah tua itu susah berdiri, gitu aja, Pak. Dan kalau sudah tua makin dekat, Pak. Umur sudah ujur, mata sudah kabur, ya. Pagi-pagi senangnya bubur, kuenya kue cucur, sudah dekat ke liang. Ya, Bapak sendiri yang jawab ya, Masya Allah. Mari kita lihat Quran surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 133 136. Yang sudah dapat halaman tolong diberitahukan halamannya. Halaman yang ke 67. 9 baris. Ya, kita baca pelan-pelan, bareng-bareng aja Pak, ya bacanya. Man istama'a biqaumin, tidaklah berkumpul satu kaum di dalamnya mereka membaca Al-Quran. Baca Pak. Jangan sampai ini kita sudah cerai dengan Al-Quran ini. Setelah Ramadan, Ustaz saya 3 kali hatam, terus istirahat dulu Ustaz. Masya Allah. Jamaah umroh saya kemarin Pak, Ramadan itu saya cek satu-satu, hatam enggak? Hatam Ustaz. Hatam enggak? Hatam Ustaz. Ada yang hatam 2 kali Ustaz. Masya Allah. Ada yang hatam di kereta cepat. Kami blok ya, 24 orang dapat satu ini baca. Tapi masih ada sisa karena satu blok itu 30. Ada orang Arab. Kemudian pas hatam, Ustaz baca doa. Kita baca doa khatmil Quran, orang Arab dengar. Ya sih ayo khatmil Quran. Masya Allah, dia angkat tangan gak putus-putus baca. Masya Allah. Ramadan, Masya Allah. Khatmil Quran. Ya, kita memberikan bekas di kereta cepat hatam Quran, di hotel hatam Quran. Ya, apalagi di haram. Masya Allah. Karena kami jam 2 keluar dari hotel masuk masjid, selesai tarawih baru pulang lagi ke hotel. Masya Allah. Sekali makan, ya, minum cuman sedikit. Itulah yang membuat mereka tidak batal wudu dari jam 2 sampai tarawih. Seumur hidup mereka pernah melakukan cuman sekali aja itu di tanah suci. Masya Allah. Sudah Pak, Al-Imran 133. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin.
alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Yang pegang mic mana siapa? Ya, mangga. Dan segala masakan dari kamu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di ulama maupun muslimin dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui balasan bagi mereka ialah ampunan dan menentukan mereka surga-surga yang baru di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ayat ini dibuka dengan bersegera meraih ampunan dan surga Allah, dan dengan maghfirah dan surga. Coba lihat konstruksi ayat ini paling lengkap. Jadi kalau kita buat bagan, diawali dengan apa? Jangan tunda dua hal dalam hidup kita. Satu, ampunan. Dua, surga. Bahkan saking berpeluangnya kita mendapatkan dua ini, itu dibuka pintunya seluas langit dan bumi. Tapi walaupun pintunya seluas langit dan bumi, ayat ini tetap taksis, tetap pengkhususan. Kenapa? Karena ada kalimat uiddat lil muttaqin, dikhususkan, disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Bapak-bapak, inilah spesial orang bertakwa. Ya, kesempatannya luas. Ya, kata ulama, jangan pernah menutup pintu pada dua hal, ampunan dan surga Allah. Karena dua bab ini bukan bab manusia, ini bab langit, ini bab Allah. Tapi siapa yang paling mudah mendapatkannya? Orang bertakwa. Nah, Bapak lihat ayatnya. Bapak lihat ayatnya. Kemudian bawa ciri dari ayat-ayat ini ke dalam rumah kita masing-masing. Back to home. Back your home. Bawa ini. Apakah ciri-ciri yang ada di sini ada di rumah kita? Yang pertama, alladzina yunfikuna, orang-orang yang mudhari itu bahasa Arab. Kalau di kita paling gampang diterjemahkan senantiasa. Senantiasa. Bapak-bapak, saya menemukan seorang jamaah, setiap subuh dia berinfak paling kecil 50.000. Dan kalau dia punya keuntungan hari itu sekian, maka dia bisa berinfak subuh itu sampai 360.000. Saya bilang, bagaimana caranya? Saya menggunakan Ustaz barcode yang ada di masjid itu, Ustaz. Pokoknya paling kecil 50.000.
Ya, menyesuaikan dia tiap hari. Sudah berapa lama antum melakukan itu? Sejak saya dengar ayat ini, Ustaz. Paham dia. Jadi ada satu kali Ramadan 3 tahun yang lalu, habis Ramadan dia dengarkan ayat ini. Maka sejak saat itu setiap hari. Kapan kamu berinfak? Habis subuh, Ustaz. Jadi habis subuh. Dan kalau dia kelewatan karena tidak ke masjid, tugas luar, maka besoknya dia gandakan. Tapi tetap barcode masjid itu. Masya Allah. Sudah 3 tahun dia lakukan. 50.000 dan kadang sampai 360.000. Ya, dan semuanya dia simpan itu. Buat apa? Tidak, Ustaz, saya tidak kasihkan ke siapa-siapa, biar nanti terlihat, Ustaz. Masya Allah. Yunfikuna, ya, kata dasarnya nafaqah, arti letter leknya belanja. Infakturnya belanja. Ya, bapak tiap hari beli gorengan, itu juga berinfak. Tapi berinfak untuk kolesterol. Ya, Masya Allah gitu. Berinfak luar biasa. Masya Allah. Ya, bahkan saking dia senantiasa berinfak, Allah berikan kabar, keterangan. Apa keterangannya? Fisarra wadarra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini yang namanya taukid. Dia senantiasa berinfak. Bagaimana senantiasanya? Baik lapang maupun sempit, dia tetap berinfak. Wah, kayaknya ada jamaah yang bilang, aduh, gua banget deh, Masya Allah. Ya, ada yang begitu, Pak. Aduh, ya Allah, gua banget. Ya, ada ibu, itu gua banget, Masya Allah. Kalau ada itu, maka keadaannya lebih baik dari sebelumnya. Pak, butuh untuk sampai pada level ini, butuh effort. Apalagi kalau yang punya kebiasaan ini adalah seorang anak. Dia tidak pernah ke masjid. Ayah, infak ayah. Masya Allah. Kan kebiasaan itu ada di Ramadan. Tapi pasca Ramadan, dia bawa pasca Ramadan itu ke bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Masya Allah. Ingat, infak terbesar dalam ukuran ibadah, mohon maaf ini Bapak-bapak, infak terbesar di mata Allah dalam ukuran ibadah 2. Dalam bentuk wajib namanya zakat fitrah, dalam bentuk ya kemuliaan itu adalah kurban. Bahkan kurban ada ancaman, wa man yagzu wa lam yudhi fala yataqarraba musallana. Orang yang punya kemampuan dan tidak berkurban, kata Nabi, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Karena memang infak dalam yang paling tinggi ukurannya ibadah itu adalah kurban. Jadi bapak-bapak usahakan tahun ini, ya, sudah berapa ekor sapi? Udah, pesan berapa? Belum. Syiar kurban tidak boleh telat. Syiar kurban itu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Semalam di masjid kami sudah masuk sapi ke-10. Karena panitia Idul Fitri sekaligus panitia Idul Adha. Tidak kami robah. Karena bekerjanya fa'idha faraqta fansab. Selesai Idul Fitri, Idul Adha. Jamaah belum selesai bernapas, sudah datang lagi panitia. Tapi kan Idul Kurban itu member biasanya. Member. Karena tak ada infak yang lebih besar di mata Allah. Dan kalau kita urai, memang infak kurban tidak bisa diganti dengan apapun. Ya, bapak bangun 100 masjid dengan bapak berkurban, Pak, nilainya tidak sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jadi lihat baik-baik, jangan sampai kemudian fisarra
wa dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit, gitu. Kalau selevel seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat terkaya. Inilah manusia yang ketika dia datang ke Madinah membawa 1000 kontainer. Dulu kontainernya unta dengan lengkap barang dagang. Jadi kalau kita lihat motor itu yang ada segi 4, apa laundry, apa sederhana, kan begitu Pak. Itu unta dibuat kayak begitu di zaman dulu, dan isinya barang dagangan. Tapi Aisyah berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau masuk surga ya Abdurrahman. Senang Abdurrahman, tapi engkau masuk surga dengan cara merangkak. Allah. Satu hari Abdurrahman bin Auf buka puasa dengan para sahabat. Maghrib buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Tapi nggak pakai kopi, masya Allah. Ya, ketika buka nikmat, tiba-tiba air matanya jatuh kayak air tumpah. Sahabat semua terdiam. Kalau orang kaya nangis, itu orang lain pasti kaget, betul? Ya, masalahnya ini orang kaya Pak. Ya. Gak ada dalam sejarah orang menginfakkan 1000 kontainer bersama isinya Pak. 1000 unta aja tuh kali udah berapa itu Pak? Belum barang dagangannya dan keuntungannya tentunya. Sahabat kayak kor. Madza bika ya Abdurrahman? Ada apa denganmu ya Abdurrahman? Nangis Abdurrahman. Apa kata beliau? Ini Pak. Kata beliau, aku takut. Aku takut. Jangan-jangan semua pahala kebaikanku, pahala amal-amalku, termasuk puasaku, sudah Allah balas dengan kenikmatan-kenikmatan selama aku hidup di dunia ini. Ya Allah, aku takut nanti di akhirat tidak ada lagi pahalaku karena sudah dibalas oleh Allah dengan nikmat-nikmat di dunia ini. Hati-hati bapak-bapak, kalau kita sholat hanya untuk supaya dapat rizki, kalau kita sholat supaya kita dapat kemudahan Pak, jangan-jangan pahala kita sudah dibalas oleh Allah dengan kemudahan di dunia ini. Untunglah ada ayat yang meluruskan pemahaman Abdurrahman bin Auf. Quran surat 16 An-Nahl ayat 97. Bapak nggak usah takut Pak. Boleh nggak Ustadz? Ya Allah saya sholat, mudahkan ya Allah. Bapak lihat ayat berikut ini. 16 ayat 97. Boleh buka sedikit Pak. 16 itu surat An-Nahl, ayatnya 97. Sebelum Al-Isra, halamannya 279, halaman 279. Halaman dulu cari, halaman 279. Nomor suratnya surat ke-16. Nama surat An-Nahl, ayatnya ayat 97. Oh, halaman 278 Ustaz. Halaman 278. Ini Quran Al-Hidayah nih. Halaman 278. Baris ke-6 ya. Baris ke-6 ujung ayat 96. Jadi masuk 97. Mari kita lihat. Inilah ayat yang diawali dengan amal, baru menyebutkan status keimanan. Kita baca dulu Pak. An-Nahl ayat 97.
A'udzu من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Siapa berkebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan iman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang kembali dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi bapak-bapak sekalian, mari kita lihat. Pokoknya siapa yang punya amal soleh, tak peduli laki dan perempuan, tapi dia beriman, Allah berikan dia hayatan thayyibah. Keluarganya lebih baik, anak-anaknya lebih baik, usahanya lebih baik, infaknya lebih baik, ya, istri-istrinya lebih baik. Kalau ada maksudnya, maksudnya, kan ada Pak status begitu, ya, istri-istrinya lebih baik, ya, besan-besannya lebih baik, mertua-mertuanya lebih baik, masya Allah, ya, luar biasa Pak. Jadi amal soleh Allah janjikan di dunia kehidupannya lebih baik, bahkan untuk coba kita lihat apa kata Allah. Untuk kehidupan akhirat Allah balas lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Masya Allah. Jadi nggak usah takut Pak, ya, nggak usah takut. Itu kekhawatiran sahabat. Saking takutnya makanya dia berinfak 1000 kontainer dengan dagangannya. Ustadz, kenapa Abdurrahman Khas? Karena nggak mungkin pedagang berinfak seperti itu. Pedagang itu pikirannya untung, rugi. Nggak pernah dia berpikir rugi untung, nggak ada. Pemerintah ganti, dia ganti, rakyat begitu. Makanya dirubah sekarang, ganti untung. Pemerintah ganti, rakyat untung. Ternyata bukan untung, ada B. Bun. Ya Allah. Bapak-bapak sekalian, tambah lagi satu ayat supaya kita tidak ragu. Pak, beramallah Pak. Ustadz, boleh nggak saya jadikan amal saya wasilah supaya anak saya lulus? Boleh. Mari lihat Quran surat 9. Geser sedikit Pak. 9 itu surat At-Taubah ayat 105. Ini luar biasa penguatan. At-Taubah ayat 105. Buka halaman 203. Buka halaman 203. Jangan takut beramal, gak usah mikir. Halaman 203, ya, 4 baris terakhir, halaman 203 surat At-Taubah ayat 105. Ya, baik, kita baca. Wa qul i'malu, ya. A'udzu من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Mangga. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaan. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui, yang Mengetahui dan yang Nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Bapak-bapak perhatikan baik-baik. 2 ayat tadi dikuatkan dengan ayat ini. Wa qul i'malu.
Inilah ayat-ayat yang dimana amal didahulukan dari yang lain. Yang penting beramal aja, Pak. Ya, saya masih teringat bagaimana seorang jamaah umroh, Pak, itu gaji pertama dia, itu tunjangan pertama dia, dan itu tabungan dia yang dia kumpulkan. Dia bawa ibunya pergi ke tanah suci. Ustadz, saya bawa ibu saya. Kenapa cuma ibu? Bapak dari kecil, saya kecil, bapak sudah meninggal. Maka saya bawa ibu saya. Masya Allah, padatnya luar biasa. Tapi kemudahan Allah berikan dia di sana. Bukan main, dia bekerja, dia menabung hanya untuk menghajikan ibunya. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Amal itu luar biasa, Pak. Semua kita punya catatan amal. Dan buatlah amal-amal yang tidak hanya membuat Anda lapang, tapi membuat orang-orang di sekitar Anda bahagia. Makanya Ustadz selalu bilang, Pak, halo, sekali-sekali Pak, ajaklah istri ke toko emas. Ajak doang, Pak, minimal ajak. Paling dia bilang gak ada yang cocok, alhamdulillah. Gitu. Dek, kau lihat dek, bagus-bagus cincinnya. Dek, kau lihat tuh, gelangnya bagus. Mana abang pilih lah, cocok lah untuk buat adek. Itu istri yang masih polos. Gitu. Kata si abang, gak usah basa-basi dek, ambillah satu. Baiklah bang, satu set aja bang. Si abang langsung telan ludah, ya Allah. Buatlah amal yang membuat orang-orang di sekitar kita itu senang. Masya Allah. Bapak-bapak, back to Al-Imran. Kita balik ke Al-Imran tadi. Yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Ya, itu kelas pertama. Bapak lihat, nggak ada bab sholat di sini. Setelah menjelaskan orang yang suka berinfak, langsung masuk pada kondisi psikologis masing-masing kita. Ini yang akan kita nilai pasca Ramadan. Apa itu? Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan amarah. Kalau di rumah kita, nggak usah naik, Pak, pulang dari sini panggil anak-anak. Menurut kalian ayah seperti apa? Ayah mah baik. Minta apa? Oke, cuman satu ayah. Ayah kalau marah, perbaiki. Gimana Ustaz cara memperbaikinya? Jangan pulang ke rumah tengah malam anak udah tidur, wudhu, masuk ke kamar anak. Jangan dulu masuk ke kamar maknya, beda lagi. Masuk ke kamar anak, cium satu-satu tuh anak, ya, cium satu-satu tuh anak, doakan, masya Allah. Ya, itu kebiasaan luar biasa. Semua anak yang berhasil itu karena kasih sayang kita orang tua. Tahan amarah. Wal kadhiminal ghaiz. Laisa syadid. Bukan orang kuat, bukan orang hebat bisa mengalahkan orang duel fisik. Bukan. Walakinna syadid, orang yang disebut kuat, hebat, yamliku nafsahu, orang yang bisa mengontrol diri indal ghadab, ketika dia marah. Hadisnya pendek, la taqdab walakal jannah. Jadi Ustadz, apakah Ramadan Syawal kita berhasil? Tanya orang rumah, siapa diri kita. Ayah mah baik, tahun ini aja saya dibeliin emas. Cuman gitu, kalau salah aja, masya Allah, ayah ungkit, udah dibeli emas, masya Allah. Hati-hati Pak ya. La taqdab wal kadiminal ghaiz. Pak, boleh nggak kita marah pada anak? Anak itu bukan malaikat. Anak itu bukan orang dewasa. Irawati Istadi, menulis, dosen psikologi UI,
menulis buku yang sangat inspiratif. Judulnya Mendidik Anak dengan Cinta, bukan dengan amarah. Tapi saya dites sama beliau di UI, Pak. Saya ikut tes, ya. Tapi saya protes. Boleh kita marah pada anak dalam satu perkara. Apa itu, Ustaz? Apakah dia tidak sholat? Bukan. Anak tidak sholat kita tahu, dia masih anak. Apa, Ustaz? Dia pecahkan ya mangkuk? Enggak. Dia ambil duit kita? Enggak. Kita boleh marah pada anak cuma satu bab. Apa? Ketika dia bohong. Itu bab yang harus kita tunjukkan, kita marah benar, supaya dia tahu ayah dalam hal apapun dia maklumi saya. Tapi kalau saya sudah bohong, marahnya luar biasa. Supaya dia tahu perkara yang paling dimurkai oleh ayahnya, perkara yang paling dimurkai oleh Tuhannya adalah bohong. Dan mohon maaf nih, kita sesama ayah. Tak ada kehinaan yang paling hina bagi kita seorang ayah, kecuali dia tahu kita pembohong. Allah. Makanya jangan coba-coba janjiin sepeda, kemudian Dek, sholat dong. Ah, malas ah. Ayah mau dulu bilang beli sepeda, enggak. Saya maksaan diri, Pak. Ke mall habis taraweh, ke Ayon. Kenapa? Ayah, aku udah beres, ayah. Terus mana sepedanya? Waduh, udah tutup, nak. Nggak mungkin di jembatan merah semua udah tutup. Nggak, saya mau sepeda sekarang. Ya, belum jam 10, jam 9 dari rumah langsung ke Ayon. Kenapa? Ada sepeda di situ kan, Pak, dan buka. Dan kebetulan memang ada diskon. Sudah begitu di kasir ditanya, Bapak punya kartu Ayon? Kenapa? Kalau ada kartu Ayon tambah lagi 5%. Kan harga sepeda kalau potong 5% lumayan kan, Pak? Bagaimana caranya? Download aja, Pak. Boleh sekarang, boleh. Masya Allah. Memang rizki anak soleh, Masya Allah. Itu malam itu pulang bawa sepeda, senangnya minta ampun dia, Pak. Dia peluk, ya Allah. Ayah, terima kasih, ayah. Jangan pernah kau disebut ayah pembohong. Apalagi kalau dipanas-panasin sama maknya. Tuh ayahmu tuh bohong, tuh ayah tuh. Tuntut. Satu tuntut ini, Masya Allah. Itu mak provokatori. Kalau laki-laki provokator, kalau perempuan provokatoria, ya Masya Allah gitu. Jadi jangan sampai kemudian seperti itu, Pak. Tahan amarah. Tak ada orang yang pantas kita marahin di rumah. Ya, tahan amarah. Rasulullah SAW didatangin para istri-istrinya, dimotori oleh seorang wanita yang memang bapaknya ditakuti oleh semua orang pada waktu itu. Dialah Hafsah bin Umar bin Khattab, ya, anaknya Umar, Hafsah. Dia yang punya kemampuan berbicara dengan retorika yang luar biasa. Nabi tidak bisa menjawab. Ya, merah, tapi Nabi tidak bisa mengeluarkan kata-kata sampai turun surat Al-Ahzab. Allah memilih, katakan kepada para istri, pilih diceraikan atau diberikan mut'ah bagi mereka. Masya Allah. Karena istri para nabi meminta tambahan. Ya, karena setiap kali perang dibagikan harta, tapi istri para nabi seperti itu keadaannya. Umar bin Khattab tahu kalau Hafsah yang menjadi juru bicara, ambil ditempeleng itu anaknya. Kau sadar kau menikah dengan Rasul, bukan kau menikah dengan pengusaha. Masya Allah. Di ayat itu Allah suruh memilih, diceraikan atau diberikan mut'ah, ya, atau mereka bersabar dengan surga yang dijanjikan Allah kepada mereka. Nangis semua para istri. Sekali-sekali kita perlu katakan begitu para istri. Ya, coba pulang ke rumah antum bilang begitu, ya. Apa kata mereka? Ayah, tahu diri ayah. Masya Allah. Bapak-bapak sekalian perlu diskusi, baca,
ya, belikan buku judulnya Sahabiyah Haula Rasul. Sudah diterjemahkan, wanita-wanita di sekitar Rasul. Suruh mereka baca. Dari sekian banyak wanita, syukur-syukur kalau ada satu wanita yang kemudian dia berkata, ya Allah, ini banget, gua banget wanita ini. Masya Allah. Kenapa? Karena kalau istri tidak punya ilmu bahaya. Tak ada wanita yang lebih membuat celaka seorang pria kecuali wanita yang 3 NG. NG-nya di depan. Wanita yang apa? Yang hanya duduk hobinya ngemil. Ya. Yang kedua, kalau dikasih duit ngemol. Dan kalau kurang duit ngomel. Itu NG-nya di depan ya, Masya Allah. Celakalah kau ya. Celakalah pria yang punya wanita yang cuma hobi ngemil, apalagi ngemol, apalagi ngomel. Kuat nggak bertahan dengan wanita begitu, Pak? Ya, tapi wanita juga celaka kalau punya pria yang NG-nya di belakang. 3 juga. 1, pria yang otak kosong, NG kan di belakang. Yang kedua, pria yang banyak omong, kosong. Dan yang ketiga, pria yang dompet kosong. Masya Allah. Pak, minimal KTP ada di dompet, Pak. Jangan kosong amat. Masya Allah. Hati-hati bapak-bapak sekalian. Jadi jangan sampai kita marah kecuali dalam perkara satu. Pak, kalau bohong anak, tunjukkan kita marah padanya supaya dia tahu kalau bab ini nggak ada toleransinya. Ujungnya adalah wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Tolong jawab dengan benar. Siapa orang pertama yang harus kita maafkan dalam hidup kita? Istri. Memang bapak dengan istri siapa lebih banyak dosa? Siapa orang pertama yang harus kita maafkan? Orang pertama yang harus kita maafkan adalah anak-anakmu. Tak ada yang lebih menyusahkan. Tak ada yang membuat kita kecewa. Tak ada yang membuat kita lelah. Tak ada yang membuat kita harus berjuang kecuali anak. Maka sering-seringlah mama. Semua masa depan anak tergantung maafmu pada dia. Beritahu maknya. Lidah seorang wanita sebelum dia menikah, lidah orang awam. Tapi ketika dia punya anak, lidahnya menjadi lidah orang elit. 3 doa yang tidak mungkin Allah tidak jawab. 1, imamul adil, doa pemimpin yang adil. 2, doa ibu pada anak. 3, doa orang yang terzalimi. Beritahu istri, semua ucapan dia marah sekalipun jadi doa pada anaknya. Maka semua ibu yang mulutnya kasar, mulutnya penuh sumpah serapah, nggak bakal jadi anaknya. Keyakinan seperti ini, Pak, bukan cuma di Islam. Orang Tionghoa juga percaya. Jaga mulut. Hati-hati. Ya, hati-hati. Anak-anak kita tuh masa depannya tergantung mulut kita. Doakan, maafin, Pak. Kasihan dia. Mulut di anaknya. Bapak ingat kisah Jurais. Ahli ibadah, sahibul ibadah. Di zaman Nabi Musa, kata Nabi Musa, tak ada orang yang lebih dekat dengan Tuhan kecuali Jurais. 1 pekan ibu tiap malam memanggil. 1 pekan tiap malam ibunya memanggil, tak dijawab oleh Jurais. Karena dia lebih memilih melanjutkan ibadahnya. Apakah ibunya marah? Ibunya cuma memegang air susu. Nah, kecuali kau tak pernah minum air susu ibu. Allah. Besoknya wanita hamil besar keliling kampung memperkenalkan diri, aku inilah bayi hasil hubungan gelap dengan Jurais. Masyarakat tidak pakai klarifikasi, Pak. Rata tempat ibadah Jurais dengan tanah. Jurais disiapkan kayu tumpukan bangunan, dibakar. Ibunya mendengar Jurais akan dibakar. Ibunya berdoa, ya Rabb, maafkan dia ya Allah.
Kata Jurais pada masyarakat, aku tidak akan menolak tuduhan kalian, tapi beri aku kesempatan. Tiba-tiba masyarakat kaget. Ya, masyarakat bilang, apa yang kau minta? Biarkan wanita yang sudah hamil besar ini melahirkan sampai kita lihat siapa anaknya. Ketika anak itu melahirkan, bayi yang lahir menyelamatkan Jurais itu, di antara 7 bayi di muka bumi ini yang pernah ada, bisa berbicara. Nabi Isa alaihissalam, ya, berbicara. Apa kata bayi itu? Ayahku bukan Jurais, tapi seorang pengembala kambing. Makanya lihat, kalau yang kepala kambing, jangan-jangan itu, Masya Allah. Tapi apa mau dikata, Pak? Tempat ibadah sudah rata, nama sudah tercemar. Maka jangan-jangan, ya, beritahu para istri, jaga mulutnya, karena marahmu, amarahmu, sumpahmu, masa depan anak-anakmu. Saya ulangi ini, wahai para istri, wahai para bunda, jaga mulut, jaga ucapanmu, karena amarahmu, sumpahmu, masa depan anak-anakmu. Jaga ucapan-ucapanmu. Itu dia, Pak. Ya, nanti tolong ini dipotong, ya, Masya Allah. Karena ada TikTok saya ini sekarang jadi masalah. Ya, orang pajak cari saya, DKM minta zakat. Karena TikTok saya itu, Pak, tentang orang tua dan saudara kandung, ceramah di masjid bandara, itu sudah 1,9 M yang tonton. Tertinggi sekarang di TikTok. Ya, datang minta, Ustaz ini kena Ustaz. Saya bilang, saya aja nggak tahu siapa yang upload itu, Masya Allah. Ya, lumayan, Pak. Kalau Rp1 saja, Pak, ya, 10% ke Al-Hidayah, lunas utang ke Wijaya Karya. Ya, Masya Allah, begitu, Pak. Lagi dicari sama teman-teman. Tenang Ustaz, kami cari ini. Siapa yang upload ini, Ustaz? Karena pihak DKM cuma mengupload, Ustaz, kalau kami, resmi dari kami cuma 450.000. Yang 1,9 M ini ada lagi, Ustaz. Nama akunnya Akhirat Sejenak. Nama orangnya Siti Aisyah. Saya bilang jangan usah disebarin. Kenapa? Kalau orang rumah tahu lagi, lebih parah lagi ini. Siapa itu Bi Siti Aisyah? Masya Allah. Saya bilang Siti Aisyah itu putri istri Rasul gitu. Benar kan? Aisyah itu istri Rasul, namanya maksudnya, ya. Jadi bapak-bapak tolong, Pak, jangan kita mudah marah. Bapak-bapak sekalian yang dicintai Allah, 2 ayat berikutnya Allah katakan, orang yang selesai ibadah dengan baik, orang yang bertakwa bukan malaikat. Pak, kita tidak pernah jadi malaikat, tapi kita bisa lebih baik dari malaikat. Tapi kita bukan malaikat. Kalau malaikat konstan, tidak mungkin dia berubah. Kata Allah, dan orang-orang yang apabila mereka berbuat zolim atau berbuat keji. Kita ini manusia, Pak, kadang jatuh pada 2 hal yang paling parah. Zolim, artinya ada hak Allah, ada hak manusia yang kita langgar, atau berbuat keji. Keji itu apa, Pak? Lihat pornografi keji, selingkuh keji, lihat bini orang keji. Pokoknya terkait dengan itu, Pak. Ya, bab-bab selangkangan itu keji semua. Kata Allah, zalamu anfusahum dzakarallah, segera ingat Allah. Orang bertakwa bukan malaikat, bukan berarti nggak salah, tapi kalau dia salah, astagfirullah. Nah, di Bukit Cimanggu itu ada Sohibul Istighfar, Ustadz Taufikur Rahman, ya, Ustadz Taufik Rahman. Kalau antum dekat sama beliau, pasti akan terdengar zikir beliau, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itulah beliau itu, ya. Kalau dekat 3 meter aja, kalau dengar dengan beliau, astagfirullah, nggak pernah putus istighfarnya. Kita ini manusia, Adam khata'un, kita anak cucu Adam bersalah. Al insan makhlul khata' wa nisyan, kita ini manusia apa? Tempat salah dan lupa. Maka perbanyak istighfar.
Bapak-bapak jamaah sekalian yang dicintai Allah, kalau ini kita bisa lakukan, dibuka dengan ampunan dan surga. Di ujung ayat kata Allah, ulaika, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan surga yang dibawanya mengalir sungai-sungai. Dan itulah kenikmatan terbesar dari orang-orang yang beramal soleh. Kira-kira rangkaian ayat ini persis kayak Bapak? Ya Ustaz, ini kayaknya gua banget deh. Masya Allah. Kira-kira rangkaian ayat ini persis kayak Bapak? Iya Ustaz, kayaknya gua banget deh ini. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan jamaah Al-Hidayah masuk kategori yang Allah sebutkan di ayat-ayat ini. Hati-hati Bapak. Apa yang penting? Nomor satu, jangan berhenti semangat terus berinfak. Jadi salah satu hikmah terbesar di kawasan Bukit Cimanggu ini adanya semangat syiar besar merenovasi, membangun kembali masjid yang pada waktu itu lagi Covid. Semua orang koreksi. Dari mana? Dari mana? Tapi Allah buktikan dengan semangat. Ternyata ada beban secara sosial. Ini beban sosial. Ternyata infak itu terus mengalir. Ya, dan ini sampai sekarang juga belum selesai. Ya, terus begitu Pak. Maka terbuka semua pintu-pintu rizki. Yang kedua, menahan amarah. Pak, berjamaah itu Pak, kita tidak berjamaah dengan malaikat, kita berjamaah dengan orang-orang biasa. Kalau ada yang salah di antara kita, jangan langsung marah. Kenapa? Karena dia memang bukan malaikat. Apa kata seorang ulama yang dimaki-maki oleh ulama yang lain? Kata dia, rasanya ente tidak lebih baik daripada Musa. Dan rasanya aneh, ya, tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Musa saja masih santun mengingatkan Fir'aun. Ente bukan Musa, aneh bukan Fir'aun, tapi lebih kasar ente kepada aneh. Masya Allah. Begitu jika ada orang maki-maki kita, begitu caranya. Rasanya ente tidak lebih baik dari Nabi Musa, dan rasanya aneh tidak lebih buruk Fir'aun. Tapi Musa saja masih dengan santun memperingatkan Fir'aun. Sebaliknya ente ya Allah tidak lebih baik dari Musa, tapi sangat kasar memaki-maki aneh. Masya Allah. Itu yang dipakai oleh ulama kalau ada orang maki-maki kita. Ya, sekali lagi jamaah sekalian yang dicintai Allah, hati-hati nih kaidah ini. Jangan sampai terjadi pada diri kita satu waktu ketika ente marah anak, langsung dia balikin. Ayah, kayaknya ayah tidak lebih baik dari Nabi Musa. Dan aku tidak lebih buruk. Kok ayah marah-marah banget sih? Masya Allah. Habis kita. Ingat kaidah ini. Kaidah ini dipakai, ya. Orang yang kita marahin tidak lebih buruk dari Fir'aun, dan kita tidak lebih mulia dari Nabi Musa. Maka hati-hati Pak, ya. Jangan sampai kemudian kita berlebihan. Tegur iya, memperingatkan iya, tapi ingat, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, bahkan watawasau bil marhamah. Saling nasihat dengan kebenaran, saling nasihat dengan kesabaran, dan saling nasihat dengan kasih sayang. Memaafkan. Pak, sebelum saya tutup, memaafkan itu tidak merubah masa lalu. Yes, tapi memaafkan dapat memperindah masa depan. Gitu deh. Ya, mari bapak-bapak sekalian, siapkan 1 juta maaf untuk orang-orang yang kita cintai setiap hari Pak. Ya Rob, maafkan istriku ya Rob. Kita pulang dia sudah tidur, nggak ada kopi, nggak ada ini. Nggak usah marah Pak. Wudu, baca Quran di sampingnya, langsung baca Yasin, insya Allah dia bangun, insya Allah, ya Masya Allah gitu. Ya seperti itu Pak, ya begitu. Jadi jangan bawa amarah gitu ya, capek apa semua. Makanya kalau tidak pingin istri tidur, telepon.
ayah udah masuk Sentul nih, mah tunggu sebentar ya, kalau bisa buatin teh hangat, jangan terlalu manis. Kenapa ayah? Karena ayah sudah manis. Insyaallah, buatlah dia segar, dia akan menunggu ayah yang sudah manis ya. Kalau tidak bawa martabak manis, awas ayah. Masya Allah, saya baru tahu kenapa dulu ayah saya tiap pulang rumah pasti bawa bawaan. Karena ternyata seorang wanita, kalau kita pulang, kalimat pertamanya tidak tanya keadaan kita, tapi dia akan bertanya, bawa apa ayah? Itu. Ya Allah. Baru saya tahu kenapa seorang ayah walaupun cuma martabak, pasti dia bawa. Masya Allah. Ayah kenapa sih nggak bawa martabak manis? Kan mama suka martabak manis. Ini kok martabak ini? Tenang ma. Kenapa ayah bawa martabak ini? Karena saya lihat mama terlalu manis. Masya Allah. Pastikan rumah itu adalah surga di dunia kita. Jangan bosan pulang ke rumah. Bahkan Nabi berkata, jangan jadikan rumahmu kuburan-kuburan bagimu. Tidak semua solat sunat kita habiskan di sini. Ada Jumat 2 rakaat di sini, cepat pulang, laksanakan 2 rakaat di rumah. Yang rumahnya dekat, ya, qobliyah terbaik di rumah. Setelah itu kau jalan ke masjid, ya. Jangan kau jadikan rumahmu kuburan-kuburan bagimu. Ayo Pak, back your home, back to home, balik ke rumah. Karena rumah itulah surga bagi kita. Ya, walaupun memang sudah agak tua dia, nggak apa-apa. Ya, karena dia juga lihat kita juga makin tua. Ya, yang parah kalau dia lihat makin tua makin jadi tua keladi. Masya Allah. Jadi lebih baik, lebih santun, ya, lebih sayang. Pokoknya buat Pak, orang rumah melihat kita salah satu orang yang terbaik dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di ujung Ramadan ini, di ujung Ustaz juga ingin menyampaikan secara formil, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga juga jamaah sudah memaafkan Ustaz ya. Sekali lagi, insyaallah kita berjamaah tidak sehari 2 hari, tapi kita berjamaah sampai kita saling menolong, saling memberikan syafaat di taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma alif bainana wa qulubana wa alhimna rushdana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Tautkan hati-hati kami Allah dalam ampunanmu, tautkan hati-hati kami dalam kasih sayangmu, dan tautkan hati-hati kami dengan saling memaafkan. Jauhkan dari kami merasa lebih baik dari yang lain, jauhkan dari kami punya kebiasaan mudah marah pada yang lain, jauhkan dari kami ya Allah orang yang tidak mudah memaafkan orang lain, jauhkan dari kami orang yang suka menyimpan dendam pada orang lain. Ya Rabb, ampuni kesalahan putra putri kami, jangan kau hukum mereka dengan masa depan yang tidak baik, jangan kau hukum mereka dengan kehidupan yang tidak baik. Allahumma ya Allah, ampuni ucapan-ucapan pasangan kami, jangan kau biarkan ucapan pasangan kami menjadi penghalang masa depan putra putri kami ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa baraka wa sallam bifadlik subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.